Pada pagi hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dan secara khusus berbicara tentang kedewasaan gereja. Berbicara kedewasaan gereja memang merupakan suatu pergumulan dari setiap kita. Kita sudah berdiri di mana ketika kita hidup saat ini. Letak kedewasaan seseorang akan diukur dari mana. Itulah yang akan menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius pasal yang ke-15 ayat Matius 16 ayat yang ke-15 sampai 20. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-15, nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ini adalah merupakan satu topik kebenaran firman Tuhan yang selalu kita baca, yang selalu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita terus menggumuli akan ayat demi ayat bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari hamba-hamba Tuhan mulai dari minggu pertama di bulan November, itu bagaimana evangelis Peters mengatakan bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan diutus untuk menjadikan murid Kristus. Dan 2 minggu yang lalu Bapak Penatua Sugiono juga mengatakan bahwa ketika gereja Yesus adalah pemiliknya, bagaimana kita menjadi milik Tuhan itu karena kita sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Dan minggu kemarin kita belajar tentang kedewasaan, kita belajar tentang disiplin dalam gereja. Dan di situ Pak Pendeta Netson mengatakan bahwa disiplin gereja berbicara tentang tindakan yang dilakukan untuk memanggil atau membawa kembali mereka yang telah berdosa atau jauh dari Allah kembali kepadanya untuk mentaati firman-Nya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, ketika kita membaca di dalam Kejadian, khususnya ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia jauh dari Allah. Sehingga waktu kita membaca Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana Allah memanggil, bagaimana Allah menyuruh, bagaimana Allah menempatkan Abraham di dalam pilihan Tuhan. Dan kita melihat apa yang mendasari ketika Tuhan memanggil Abraham. Bagian berikut kita akan melihat. Kejadian pasal 12 ayat ketika Tuhan memanggil Abram dan dia membawa seluruh keluarganya, bahkan ternak-ternaknya dibawa. Kalau kita mengikuti PA, hampir setahun ini kita membahas kitab Kejadian yang dipimpin oleh Pak Bigman. Kita menemukan berbagai hal menceritakan tentang Abram yang dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim. Apa yang menjadi persoalan ketika Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim? Saya mengatakan bahwa Abraham dipanggil daripada gelap kepada terang. Kenapa? Kita melihat Ur Kasdim adalah merupakan suatu kota penting di Babylon Selatan. Dan di sini dikatakan merupakan suatu pusat tempat di mana orang-orang beribadah kepada Dewa Bulan.
Dan dikatakan dalam tradisi bahwa menurut tradisi kota khususnya tanah Ur Kasdim adalah merupakan asal dari Abraham itu sendiri. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Yosua dijelaskan bahwa berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, yaitu apa? Ur Kasdim. Disitulah diam nenek moyangmu, yaitu siapa? Tera, yang merupakan ayah Abraham, ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi kita melihat satu kisah yang diceritakan bahwa ternyata Abraham bukanlah merupakan seperti orang yang kita pikirkan bahwa dia sudah berada di dalam terang. Tetapi kita melihat Allah memanggil dia dari kegelapan kepada terangnya Allah. Dan itu diungkapkan oleh Alkitab, khususnya ketika kita membaca Kejadian bahkan di dalam kitab Yosua. Sehingga apa yang menjadi proses pendewasaan yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Abraham. Kita melihat proses pendewasaan ini tergambar. Yang pertama, 2 kali istrinya dijadikan korban. Artinya bagaimana di dalam proses pemanggilan Tuhan terhadap Abraham, kita melihat 2 kali istrinya dijadikan korban. Demi apa? Keselamatan diri. Hal yang kedua, bagaimana dia meragukan akan apa yang difirmankan Allah tentang kelahiran Ishak. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebentar lagi aku akan mati. Sebentar lagi aku akan meninggal. Siapa, masa aku akan memberikan hartaku, pusakaku kepada hamba atau anak dari hamba. Itulah yang menjadi satu pergumulan dari Abram. Tetapi dia meragukan akan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita mundur sebelumnya, waktu Tuhan memanggil, Tuhan bilang bahwa aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan Abraham, dia menunjukkan keraguan dia akan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Dan yang ketiga, dia lebih mempercaya akan kata istrinya daripada kata Tuhan. Sehingga ketika istrinya memberikan Hagar kepadanya, disitulah kita bisa melihat apakah Abraham yang dipanggil oleh Allah dewasa di dalam pengenalan dia akan Tuhan. Ternyata Abraham pun melakukan hal yang salah di sana. Dan banyak hal yang kita bisa lihat di sini. Tetapi kita melihat di dalam proses ketidakpercayaan menjadi percaya. Di tengah-tengah kepercayaan dia jatuh, dia bangun. Dan kita melihat ketika di dalam pasal 22 Allah mengatakan kepadanya, hai Abraham, saat ini persembahkanlah anakmu kepadaku. Sebuah permintaan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham membuktikan siapa Abraham. Dan Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9. Sesudah Allah berbicara, maka Abraham pergilah ke tempat di mana yang Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan siapa? Ishak, anak yang dijanjikan oleh Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sebuah proses kedewasaan yang Alkitab gambarkan tentang bagaimana Abraham di dalam pengiringan dia akan panggilan Tuhan. Sehingga dia disebut sebagai bapak orang beriman. Itu kita melihat dari sisi hidup Abraham. Sekarang mari kita melihat dari sisi orang Israel ketika dipanggil keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi? Keluaran pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa apa? Umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sebuah firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, bahwa Musa, engkau harus menuntun umat Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah perhambaan, keluar dari kegelapan kepada apa? Terang. Kepada apa? Menuju tanah perjanjian. Kita melihat apa yang terjadi. Musa, dia menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan dia menjumpai Harun dan dia datang ke di kehidupan orang
orang Israel yang ada di Mesir, bertemu dengan tua-tua orang Israel. Dan apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, ialah anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Gambaran yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, untuk disampaikan juga secara khusus kepada Firaun. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh sikap orang Israel ketika mendengar bahwa di pasal sebelumnya teriakan mereka kepada Tuhan sudah sampai ke telinga Allah. Dan Tuhan apa? Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk memimpin mereka. Sikap orang Israel jadi satu sikap yang sangat amat baik pada waktu itu. Kejadian 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah kepada Tuhan. Satu perubahan yang terjadi ketika mereka mendengar firman yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada mereka. Tetapi sesuatu yang berbeda ketika terjadi di dalam kehidupan mereka. Pemanggilan Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, kita melihat 40 tahun mereka berada di padang gurun. 40 tahun Tuhan memimpin, 40 tahun Tuhan menjaga, 40 tahun Tuhan melindungi kehidupan orang Israel, membimbing mereka, memberi makan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Dan mereka menerima segala kemurahan. Siang hari mereka dilindungi oleh Tuhan melalui tiang awan. Malam hari mereka dilindungi oleh Tuhan melalui tiang api. Dan kita melihat bagaimana Tuhan berkarya kepada kehidupan orang Israel yang dipanggil keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hasilnya kita bisa melihat bahwa orang Israel beribadah memuliakan Tuhan dengan mulut mereka. Tetapi Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, hatinya menjauh daripadaku. Satu hal yang sangat ironis di dalam kehidupan orang Israel. Awal mereka mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa, mereka sujud dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi di akhir kehidupan, di pertengahan perjalanan kehidupan, justru dikatakan bahwa hati mereka menjauh daripada Tuhan. Dan sebagai bukti bagaimana mereka menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka membuat patung lembu emas untuk disembah pada saat yang bersamaan. Di mana kita bisa melihat kedewasaan orang Israel pada waktu itu? Inilah yang menjadi pergumulan kita ketika kita membaca tentang eklesiologi, ketika kita menceritakan tentang kedewasaan gereja. Dan pada bagian berikut ini kita melihat eklesia, perkumpulan orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Gereja dipanggil dari kegelapan kepada terangnya. Dan kita kembali kepada ayat yang kita sudah baca tadi. Matius 16 ayat yang 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kita melihat ketika Tuhan mengatakan, menurutmu siapa aku? Satu kalimat yang sangat penting ketika Petrus mengatakan bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah engkau Petrus bin Yunus, karena bukan engkau yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang menyatakan kepadamu dari sorga. Di mana kehebatan Petrus? Di pengakuannya, tapi ternyata Allah yang berkarya di dalam hidup dia. Sehingga Tuhan cuma mengatakan, berbahagialah engkau Petrus. Artinya ketika Tuhan mengatakan engkau adalah Petrus, kata Petrus kalau kita baca di dalam Alkitab dan kita menemukan bahwa Petrus adalah merupakan gambaran batu yang kecil. Gambaran Petrus adalah batu yang sangat sederhana, tetapi Tuhan mengatakan dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, aku, kata Tuhan, akan mendirikan jemaatku. Di pengakuan Petrus akan Allah, anak Allah yang hidup, Tuhan mendirikan jemaatku yang kita tahu sebagai gereja itu sendiri. Dan alam maut tidak menguasainya. Pertanyaan kepada kita, ketika Tuhan mendirikan jemaat,
di atas batu karang ini yang teguh, yang kuat. Alam maut tidak menguasainya. Tetapi perjalanan kehidupan gereja menunjukkan bahwa gereja pun banyak yang hancur. Bahwa kalau kita melihat, membaca di dalam kehidupan sejarah gereja, di abad pertama, abad kedua, betapa hebatnya orang-orang Kristen di dalam menjalankan, baik Petrus maupun Yohanes. Di sana ada Paulus dalam menyampaikan tentang kebenaran, bahkan mereka mempertaruhkan hidup mereka di atas iman mereka, di atas pengakuan yang Petrus sampaikan. Dan kita melihat gereja bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Tetapi dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Terlalu banyak kalau kita melihat dalam kehidupan kita sekarang, di sekitar kita, terlalu banyak keluarga yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, yang dibangun di atas pemberkatan oleh seorang hamba Tuhan di dalam gereja. Tetapi berapa banyak kata makian, cacian kepada pasangan hidup, istrinya, suaminya, anaknya, tetap terjadi di dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak ada di sana, tetapi di dalam sikap hidup kita adakah sebuah perubahan yang terjadi? Ketika kita membangun hidup kita, membangun keluarga, ternyata ketika kita membangun hidup kita di atas dasar ini, di atas pengakuan ini, maka disitulah sebuah tuntutan yang sangat besar kepada kita bahwa siapa kita yang dibangun di atas batu karang yang hebat ini, manusia yang berdosa, yang dikatakan dipanggil, dipilih keluar daripada gelap kepada terang, maka tuntutan buat kita cuma satu: tunduk, taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi perjuangan kita pun sering kali mengalami kegagalan. Abraham mengalami kegagalan di sana, tetapi dia bangkit dan dia menunjukkan seperti apa iman dia. Dan kita melihat salah satu yang digambarkan dalam bagian ini, di mana kita bisa melihat bahwa hidup Petrus di dalam pengakuannya, sesudah mengaku, Tuhan bilang apa? Bagian pertama, mengaku engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kedua, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Sesuatu hal yang sangat sangat bertentangan. Baru mengatakan engkau adalah Mesias, sekarang enyahlah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang engkau mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal Tuhan. Jangan-jangan hal ini bisa terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen yang berkumpul di gereja, yang ada di ibadah, yang ada di persekutuan. Dan memang terlalu banyak yang kita lihat. Banyak orang ke gereja, banyak orang berdoa, banyak orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan di Bekasi beberapa waktu yang lalu, hamba Tuhan yang hebat, yang cukup dikenal. Dia kalau levelnya dia, mereka pendeta Erastus, mereka ada beberapa pendeta yang mereka satu level. Tetapi yang terjadi di dalam pelayanan dia, ketika jemaat semakin banyak, dia pun tidak berhenti hanya pada satu istri, tetapi dia menjadi 2 istri. Dan dia pun mengembangkan, bukan jemaat, istri pun dikembangkan 1 jadi 2, sehingga dia dipecat dari sinode. Kita melihat banyak hal yang terjadi. Dan kalau kita melihat dalam bagian ini, ternyata hidup Petrus menunjukkan di pengakuannya dia mengalami kegagalan. Tetapi di proses perjalanan hidup dia, siapa yang membuat dia menjadi dewasa? Ketika Tuhan Yesus kembali datang kepadanya, memanggil Petrus dan menyuruh, menyampaikan, menggembalakan domba-dombaku. Kita melihat sebuah proses yang dialami di dalam pendewasaan kehidupan orang Kristen bukan hanya terletak pada hari ini ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika kita ada di luar, seperti apa hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Itu dari Petrus. Dan kalau kita melihat ketika Yohanes, di dalam dia menuliskan di dalam kitab Wahyu pasal 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
Hebat sekali jemaat yang ada, khususnya di dalam kitab Wahyu. Dan dia mengatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena siapa? Namaku, nama Tuhan. Dan engkau apa? Tidak mengenal lelah. Tetapi ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bagaimana Yohanes menuliskan dalam waktunya khususnya kepada jemaat yang di Efesus. Dan kalau kita membaca dalam kitab Efesus ketika Paulus menulis surat, Paulus mengatakan seperti ini. Di pasal-pasal pertama dia mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhanku. Mendengar apa? Mendengar imanmu yang bertumbuh di dalam kasih persaudaraan antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita membaca di dalam kitab Wahyu, gereja, jemaat Efesus yang bertumbuh, kalau menurut Paulus mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Tetapi ketika Yohanes dalam pewahyuan dikatakan Tuhan mencela mereka. Kenapa? Kita melihat hidup jemaat di Efesus, mereka pun mengalami kegagalan. Di pertumbuhan iman mereka, mereka pun jatuh. Sehingga Yohanes mengingatkan, kalau kita membaca tentang kisah Yohanes, khususnya dia mengatakan seperti ini. Ketika Yohanes masuk di dalam penjara, waktu dia di dalam penjara dia berkata seperti ini. Dia mendengar tentang Yesus yang melakukan mujizat yang banyak, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang lumpuh. Dan dia bertanya kepada orang, dia menyuruh orang untuk bertanya kepada Yesus, tolong tanyakan siapa engkau, apakah engkau Mesias yang kami nantikan, apakah engkau yang kami tunggu-tunggu. Tetapi sebelum pada pasal itu, pasal sebelumnya yang membaptis Yesus siapa? Yohanes. Waktu Yesus datang kepada dia langsung mengatakan, dia enggak layak, engkau anak Allah yang hidup, masakan aku akan membaptis engkau. Tetapi ketika dia mengatakan engkau anak domba Allah yang turun, dan Tuhan mengizinkan, Tuhan Yesus menyerahkan untuk dibaptis, dia melakukan. Tetapi di pasal berikutnya, ketika di dalam penjara, dia bertanya, apakah kami harus menantikan Mesias? Dan kita melihat, Yohanes mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan, Yesus sendiri yang menyatakan kepadanya. Untuk aku tahu bahwa dia adalah anak domba Allah. Yesus sendiri yang menyatakan di dalam diri. Sehingga dia tahu. Sehingga ketika dia ada dalam penjara, dia tidak menjadi tahu lagi. Kita melihat sesuatu yang selalu ironis terjadi. Tahu nggak tahu, jadi tahu nggak tahu lagi. Terus bagaimana? Membangun kehidupan di dalam persekutuan, memahami kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita membaca kebenaran firman Tuhan. Memang kebenaran firman Tuhan adalah merupakan seluruh aspek kehidupan kita untuk menuntun kepada kebenaran. Tetapi ketika kita membaca tidak dibarengi dengan tindakan, maka nyatalah kita tidak pernah bertumbuh di dalam kedewasaan kita. Dan kita melihat apa yang terjadi dalam ketika dicelah oleh Tuhan tentang Yesus karena kasihnya. Ternyata kasih mereka tidak seperti waktu Paulus bilang, cinta mereka tidak seperti waktu Paulus bilang, cinta mula-mula mereka. Sama dengan kita melihat orang Israel ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa, mereka tunduk dan berlutut di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka, mereka beribadah hanya dengan mulut mereka, tetapi hatinya jauh daripada. Kalau kita membaca di dalam Mazmur, kita menemukan satu proses kedewasaan yang disampaikan oleh kayak Daud, nyanyian siara, bagaimana mereka mengatakan, hatiku hancur untuk mengingat kebenaran-Mu, hatiku merindukan akan kebenaran. Jadi proses kedewasaan itu dituntut sebuah ketekunan yang secara terus-menerus, bukan berhenti, tetapi secara terus-menerus, sehingga kesadaran itu menjadi penuh di dalam kehidupan kita, dan kita tahu apa yang kita harus lakukan. Dan kita yang melihat yang berikut. Ketika Paulus sudah menyatakan itu kepada jemaat Efesus, sekarang kedewasaan gereja, dia mengatakan bahwa di dalam pasal 4 ayat yang ketiga, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Satu hal yang sangat amat berat untuk dilakukan oleh gereja untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita semua kalau ditanya, tahu kebenaran firman Tuhan? Tahu. Sudah dewasa dalam kebenaran firman Tuhan? Kita mungkin gak akan menjawab. Karena kita hanya tahu dan tahu dan tahu. Tetapi pergumulan untuk melakukannya itulah sesuatu yang berat. Hal yang berikut dikatakan bahwa pasal 4 ayat yang ke-14. Sehingga orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan, maka dia tidak akan menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekarang proses kedewasaan gereja kita bisa lihat dari mana? Kalau dari sini kita melihat bahwa kedewasaan gereja yang pertama, hidup di dalam pengetahuan akan yang benar tentang Allah. Maka waktu Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, dia mengatakan, aku berdoa supaya jemaat ini bertumbuh mengenal Tuhan dengan apa? Dengan benar. Supaya mereka bertumbuh di dalam kebenaran pengenalan akan Tuhan. Sehingga saat mereka bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan dengan benar, yang kedua, hidup dalam perbuatan yang benar. Nah inilah yang kita mungkin bertumbuh secara pengetahuan kita. Secara knowledge kita bertumbuh di dalam pemikiran kita, memahami kebenaran firman. Kita menjadi hebat di sana. Tetapi bagaimana hidup dalam perbuatan yang benar, itulah yang menjadi pertandingan kita. Itulah yang menjadi pertarungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah merupakan hal yang sulit ketika hidup dalam perbuatan yang benar. Ketika kita mengingat kisah Ayub. Ayub pasal 40 dia mengatakan, dulu aku melihat Tuhan, mengetahui Tuhan melalui mata. Melihat, tetapi sekarang hanya mendengar, tetapi sekarang aku melihatnya secara langsung. Aku tahu secara pribadi. Hanya ada sebuah anak tangga yang membuktikan seperti apa hidup Ayub. Dulu aku mendengar, sekarang aku melihat langsung. Kedewasaan yang digambarkan oleh Ayub menjadi satu perenungan buat kita untuk bagaimana kita belajar menggapai hal yang terbaik. Dan hal yang ketiga, hidup dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala. Berbicara tentang hidup dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala, setiap gereja, setiap orang Kristen selalu tahu bahwa kepala dia adalah Kristus sendiri. Tetapi di dalam menjalani hidup ini, adakah kita tetap mengatakan bahwa Kristus itu sebagai kepala kita dalam perbuatan kita? Cenderung justru Yesus ada di kaki kita. Yang ada kita yang jadi kepala. Kenapa? Kalau orang yang menjadikan Kristus Yesus sebagai kepala, maka sudah secara otomatis kemanapun arah hidup dia, kepala akan menuntun dia untuk menjalani hari demi hari. Artinya ketika Kristus menjadi kepala, apa yang Kristus mau, itulah yang kita lakukan. Tetapi ternyata yang Kristus mau kepada murid-muridnya, supaya mereka mengikuti dia, supaya mereka terus berjalan di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, tetapi realitanya mereka pun lari dari Yesus ketika Yesus ditangkap. Kalau kita mengingat ketika Yesus di dalam bait Allah dan ketika Yesus di dalam bait Allah dan mengatakan seperti ini, bahwa dia sedang mengajar dan orang tuanya datang melihat dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu apa? Enggak waras lagi. Dalam tanda petik, Yesus gila. Artinya apa? Betapa orang yang dekat dengan Yesus, Maria yang dekat dengan Yesus, saudara-saudaranya tidak mampu mengenal Allah. Tidak mampu mengenal siapa Kristus sehingga mereka berpikir seperti itu. Dan kalau kita melihat Paulus yang tahu akan kebenaran, dia sangat memahami Taurat, dia tahu kebenaran. Tetapi di dalam perjanjian baru ketika Stefanus berteriak di hadapan Tuhan dan melihat bagaimana surga itu terbuka, apa yang dilakukan?
oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka melemparinya dengan batu. Dan di situ dia mengatakan bahwa Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Artinya sebuah kedewasaan yang dimiliki oleh Stefanus di dalam pengenalan akan Tuhan digambarkan dalam hal itu. Tetapi kita melihat Paulus yang masih Saulus pada waktu itu, justru dia senang dengan apa yang terjadi. Yang dia sendiri sangat tahu tentang kebenaran. Berbicara Taurat sangat hebat. Tetapi ketika Kristus datang kepadanya, ketika dalam perjalanan dia ke Damsyik, membuktikan dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak pernah mengenal siapa Yesus yang adalah kebenaran. Bukankah itu sesuatu yang yang sangat menyedihkan? Tetapi kita melihat perubahan Petrus ketika mengalami apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu, menunjukkan dia bertumbuh di dalam kedewasaan dia, sehingga dia mengatakan, dulu aku hidup, sekarang aku hidup bukan karena aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebuah pengakuan di dalam kedewasaan seseorang dituntut di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengenal Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan menjadikan Kristus sebagai kepala. Sehingga kemanapun arah hidup kita, kita tahu siapa kita